Nah, sekarang saya akan ngajak warganet untuk ngobrol dengan ini. Kenal nggak? Kalau lihat ini salah satu tweetnya nih dari Ganjar Pranowo. Akhirnya baru sadar cara membuat rambut agar tidak terlihat putih ditutupin katanya. Yang menarik sih bukan ini sebenarnya, tapi yang menarik ini nih. Tuh. Survei Capres 2024, elektabilitas Ganjar Pranowo tertinggi mengalahkan Anies dan Prabowo. Apa ya kira-kira komentar Mas Ganjar? Kita simak di obrolan saya sesaat lagi ya. Yep, thank you. Oke, selamat sore. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Waduh, sehat Mas? Alhamdulillah. Kita manggilnya Mas Gub ya, karena ukurannya masih mas-mas bukan bapak-bapak. Mas Ganjar, ini sebelum kita ngobrol nih saya tertarik. Begitu melihat Mas Ganjar, yang menarik perhatian saya adalah kaosnya. Kenapa? Karena ada captionnya, lebih baik pakai masker. Jadi sekali dayung, dua pulau terlampaui. Promosi main sepeda sama promosi masker. Benar ya sih? Enggak, sebenarnya kan orang banyak sepedaan, tapi lupa masker. Tapi orang yang sepedaan pakai masker dan pas saat dia nanjak, perlu napas banyak, maskernya juga tetap dipakai. Jadi sebenarnya juga tidak bagus kan? Yeah. Tapi maskernya wajib, makanya ya kita sekalian sambil kampanye bercanda lewat kata-kata, meskipun kamu bersepeda juga maskernya mau disiapin. Oke, tapi ini sepengetahuan kita nih, sepengetahuan orang awam atau sepengetahuan Mas Ganjar, orang olahraga itu baiknya atau mestinya pakai masker apa enggak? Dengan dalam kondisi pandemi sekarang? Enggak dong, karena kita intensitasnya kan tinggi, sama orang lain kan kita butuh napas tinggi. Sepeda nanjak, kalau naik sepedanya nanjak betul-betul kita mesti konsentrasi antara kayuhan, ya. Dan kita cek heart rate kita berapa dan bagaimana cara kita narik napas. Kalau orang narik napas pendek, Mbak, saya pernah belajar sepeda pertama dulu, nanjak, narik napasnya pendek-pendek. Apa yang terjadi? Saya pingsan. Setelah diajarin sama mereka, coach saya yang bagus-bagus begitu, coachnya bilang, Pak, kalau begitu kayunya jangan cepet-cepet Pak, cadence-nya dikurangi. Kalau cadence-nya dikurangi, nariknya panjang. Keluarin, tarik. Oke. Nggak boleh dihambat. Nggak boleh dihambat. Maka konteks COVID, lebih baik satu-satu, terus kemudian atur jaraknya, dan kita jauhkan sama orang, sehingga kalau tarik napas panjang, kita keluar pun aman. Aman, virus coronanya juga nggak kesedot ke dalam ya kalau jaga jarak. Nah, Mas Ganjar, ini yang juga ingin saya tanyakan. Ini kan lagi pandemi. Untuk Mas Ganjar sendiri, untuk menjaga tetap fit, tetap bugar, selain sepedaan, karena kita lihat ini lagi asik-asiknya sepedaan ya. Apa yang dilakukan untuk menjaga imun dan stamina? Ntar dulu, kalau sepedaan sih bukan lagi sekarang trennya, saya udah sepedaan lama, maka sekarang banyak yang ikut sepeda. Sekarang lagi hype lagi ya. Oke lah, yang penting berolahraga gitu kan. Karena mau lari, mau jalan kaki, mau bergerombol nanti kena Satpol PP kan gitu. Kalau pakai sepeda kan mesti dikejar gitu kan. Jadi jalan kemana-mana karena mungkin bosan di rumah. Jadi sepeda ini memang unik begitu. Tapi harganya jadi mahal Mbak sekarang. Harganya lagi. Apalagi merek, nggak sebut merek, Mas jangan sebut merek. Apalagi merek tertentu produk dari Inggris sana harganya bisa, nggak masuk akal ya. Mau nggak Mas Ganjar beli dengan harga segitu? Iya. Saya juga punya kok, harganya dulu juga segitu, makanya saya bilang, siapa mau beli punya saya bilang gitu. Marginnya luar biasa sekarang kalau dijual sekarang ya. Nah, cuman begitu ya, di samping olahraga tentu dokternya udah bilang kok, kalau mau preventif kita mencegah, harus ada proteinnya kan. Jadi mesti imun, istirahatnya cukup, olahraganya bagus, terus kemudian makan yang seimbang ya gizinya, ya. Kita minum vitamin dong gitu. Sebenarnya vitaminnya nggak perlu harus kita beli yang mahal-mahal juga. Ada pisang, ada pepaya, ada nanas, ya, ada jeruk. Itu yang sebenarnya jauh lebih fresh dan kebutuhan kita sebenarnya nggak banyak. Nah dengan cara senang harus. Kenapa?
tawa seneng kan? Tawa. Teman-teman baik loh, dia bukan haters, dia nggak seneng, bukan bulliers gitu ya. Baik, termasuk teman di medsos, semua pikirannya positif. Oke, asal jangan ketawa sendiri, Mas Ganjar juga nggak. Nah, Mas, ini yang saya tertarik dari seorang Ganjar Pranowo itu adalah selain kreativitasnya dan pola komunikasinya juga menarik sekarang. Mulai dari banyak, saya merhatiin tuh kaos-kaos yang dibikin Mas Ganjar itu sangat eye-catching, sangat punchline-nya sangat menarik. Satu itu. Kedua, cara campaign untuk pandemi juga, saya juga melihat, memperhatikan Mas Ganjar langsung turun ke lapangan, nyamperin ibu-ibu pedagang di pasar, bersepeda kemana-mana. Apa yang ingin achieve sih Mas, apa yang ingin diraih dengan pola komunikasi seperti itu dari Pak Gubernur ke bawah masyarakatnya? Iya, saya sih nanya sebenarnya masyarakat, kamu lebih ikut saran siapa sih sebenarnya? Ikut saran siapa? Diperintah oleh pemerintah di rumah saja mau nggak? Nggak, ya aja keluar gitu kan. Lalu kamu dapat informasi dari mana? Medsos atau TV? Medsos dulu. Ya, di rumah TV begitu ya. Yeah. Apalagi ya media kaos. Saya suka kaos oblong, saya kolektor kaos oblong gitu. Kita bicara kenapa kaosnya ini kemudian kita tidak pakai. Akhirnya ada kawan wartawan yang sudah tidak jadi wartawan lagi. Dapat apa? Saya mulai bersama lawan corona. Awal-awalnya kalimatnya begitu Mbak, agak sedikit serius gitu. Bersama corona. Iya. Asik gitu kan. Baru kemudian dengan film lokal, ora salaman tetap seduluran. Tidak Betul. Nggak salaman, tetap bersaudara gitu ya. Terus kemudian physical distancing. Ini kaos saya yang nyedak keplak gitu. Tahu nggak artinya? Apa gimana? Nggak keplak? Nyedak keplak, dekat gitu. Ini sebenarnya physical distancing yang penegakannya gaya India. Jadi harus dekat. Nah, apa Mbak? Kaos saya pakai awal-awalnya hanya untuk saya dan komunitas kecil saya aja. Oke. Ternyata begitu kita pakai, mulai orang, Pak boleh beli nggak Pak? Boleh beli nggak? Belinya di mana begitu? Nah, tadi kan Mas Ganjar akhirnya pola komunikasinya pakai kaos, mulai dipakai banyak yang nanya, akhirnya ada yang beli. Itu beneran dijual Mas, baju kaosnya? Jadi ceritanya setelah kita bikin, belinya di mana? Ya udah, setelah kita produksi, akhirnya kita bicara. Ini boleh dijual, tapi syaratnya sebagian keuntungan kita sisihkan untuk mereka yang terdampak COVID. Dan hari ini mungkin sudah sekitar 300 juta duitnya terkumpul. Wow, 300 juta dari jualan kaos. Ya. Kayaknya saya ganti profesi jualan kaos juga kali ya. Tapi harus yang menarik mesti. Caption-captionnya. Akhirnya sekarang desainnya kita banyakin dan nyedak keplak itu yang paling laku. Ada teman dari Jakarta banyak yang beli, dari Belanda, dari Australia. Oh, sampai dari negeri juga? Jadi mereka bilang gini, Mas boleh nggak tapi dikirim ke sini? Boleh, pokoknya harga cocok kita kirim begitu. Dan akhirnya lumayan ya untuk menambah ini anggaran penanganan. Nah, Mas Ganjar, ngomong-ngomong, Mas Ganjar ini masih hobi sepeda. Selain hobi sepeda, hobi musik juga ya. Musiknya hobinya sama Pak Jokowi nih. Grup bandnya Metallica, nggak tanggung-tanggung. Ya kadang-kadang lah gitu. Biar fresh. Ya namanya juga sudah mulai tua loh. Kalau mulai tua kan musiknya juga musik masa lalunya udah tua juga. Nggak usah ditekenin Mas, tua. Saya ngeliat dari rambutnya kelihatan putih itu. Tapi ngomong-ngomong rambut, saya sempat lihat fotonya Mas Ganjar itu pakai topi apa sih? Topi Afghanistan ya? Topi apa sih namanya? Takol, bener? Apa tuh? Oh, topi takol, pernah pakai itu kayaknya. Topi apa tuh? Topi kayak sorban Afghanistan itu loh, yang ada di Twitter rame banget. Dari Afghanistan, iya. Saya beli waktu umroh dulu. Oke. Emang sengaja beli buat nutupin rambut ceritanya ya? Enggak, itu aja capture di posting.
Oke, biar menarik feedback dan viewers ya. Nah, Mas Ganjar ngomong-ngomong tadi kita ngomong-ngomong pandemi, Jawa Tengah sampai 4 hari lalu kalau nggak salah ya masih ada beberapa zona merah di wilayah Jawa Tengah, kalau nggak salah di Semarang, di Demak, sama di satu lagi Kudus ya. Iya, gimana tuh Mas cara penanganannya? Apa yang salah sampai masih ada zona merah? Apakah masyarakatnya emang nggak bisa diajak untuk kooperatif menggunakan masker, jaga protokol kesehatan? Ya, apa yang salah? Apakah masyarakatnya tidak kooperatif? Enggak, yang salah gubernurnya. Aduh, yang salah gubernur. Nah ini tunggu. Netizen ini nih yang jarang-jarang nih pemimpin mengakui secara terang-terangan kesalahan. Yang salah gubernurnya. Zona merah banyak di Jawa Tengah, yang salah gubernurnya diakui sendiri. Kenapa demikian? Silakan dijelaskan, Pak Gub. Sebenarnya nggak pintar dia orangnya, dia bego ya. Jadi dia nggak bisa kendalikan masyarakat, dia tidak pintar dalam sisi medisnya. Maka pada saat awal-awal itu kita ya lumayan terkendali, Mbak, kita coba kampanye, mulai jalan, mulai kita kemana-mana untuk mengkampanyekan. Tapi sebenarnya pada saat itu ahli-ahli modeling, matematika, statistik sudah menyampaikan kepada saya, Pak Ganjar, ntar prosesnya seperti ini. Kira-kira Jawa Tengah akan sampai September, ya harus hati-hati. Ini modeling ya. Terus tapi kan di tengahnya ada dinamikanya. Kan kami juga berbatasan dengan Jawa Timur, dengan Jawa Barat, kami koordinasi dengan dengan Kang Emil, ini provinsi besar, kita koordinasi. Lalu bagaimana cara kita mencegah? Ternyata juga tidak gampang, karena begitu terjadi situasi work from home, kemudian aturannya ketat, pembatasan kegiatan masyarakat ketat, sebenarnya tingkat kebosanan sudah kita prediksi, Mbak. Sudah kita maka lama kan Mbak, udah 4 bulan ya. 4 bulan itu orang di rumah terus itu lama-lama bosen, maka akhirnya mereka mulai ya sudahlah, ya wes lah, terserah. Nah, terserah ini sebenarnya sesuatu yang predictable pada saat itu, karena negara mestinya memang ngambil peran yang jauh lebih banyak, tapi kemampuan kita terbatas. Kawan-kawan di Jepang saya telepon, kalian kenapa kerasa di rumah? Kami boleh kok Pak, dari sini ke tempat kerja terus pulang lagi dan kami masih dapat duit. Jerman negara maju nih Mbak ya. Iya betul. Dan kali model Tiongkok, Hubei ditutup, terus kemudian dari yang Hubei ditutup itu semua dikerahkan tenaganya ke sana. Agak beda dari banyak negara. Nah, setelah itu tiba-tiba ada klaster baru muncul, Kota Semarang. Nah, ya, ciri-ciri kota sama kayaknya model Surabaya, Jakarta, Semarang, Bandung. Betul. Lalu tinggi kenapa ya? Karena aktivitas ekonominya juga tinggi. Artinya pergerakannya juga sangat tinggi begitu. Nah, pada saat itu kita udah prediksi ini pasti akan tinggi. Maka kemudian Mbak kita lakukan testing yang masif, istilah kita seperti putusan MK, terstruktur sistematis masif (TSM). Nah, terstruktur inilah yang kemudian begitu semakin banyak yang kita tes kan otomatis semakin banyak yang ketahuan. Betul. Ketahuan maka akan semakin datanya meningkat. Maka yang menarik adalah bagaimana kita mengelola data dan meluncing kepada masyarakat. Maka Mbak, sampai dengan hari ini data yang positif, data kami dengan data pusat itu lebih banyak data kami. Maka cerewet dengan gugus tugas, sangat cerewet dengan Kementerian Kesehatan agar kami diajari. Maka muncul sistem namanya all record. Sistem all record ini ternyata memang kita harus fitting. Hanya kapan, mulai dari lab dan kemudian mesti kita launch. Apakah basisnya domisili atau KTP? Ini tak telanjangi sekarang satu persatu. Nah, setelah itu maka lab medisnya kita menjadi ketahuan, oh ternyata cut off time-nya ada berbasis KTP, berbasis domisili. Nah sekarang mulai Mbak, yang berikutnya apa? Kerumunan, nggak ada yang lain. Di mana kerumunan? 1 industri, 2 sekolahan, 3 pasar, ada pondok pesantren, ada kantor, ada rumah sakit. Mulai kita tahu di situ, saya mulai cerewet ke sana. Tapi bagaimana membangun masyarakat agar sadar memang nggak mudah. Maka saya undang pakar-pakar untuk ngajari saya, karena ini gubernur yang paling tidak pintar saya, makanya saya mesti diajari banyak orang.
Bagaimana ini Pak Gubernur harus begini, siap bos, kita begitu. Makanya. Dan itu berhasil nggak Mas Ganjar? Kenapa? Itu berhasil nggak cara-cara apa masukan-masukan dari para pakar ini diterapkan, berhasil apa enggak? Iya, sampai hari ini lumayan ada perkembangan. Maka dengan masukan-masukan, udah Pak Ganjar harus testing. Oke, testing. Kemana kami cari reagen? Kemana kami cari PTM? Wah udah, main telepon aja Mbak. Ke seluruh dunia saya telepon ke Jakarta. Pak Gubernur, maaf saya potong, Mas Ganjar. Dengan tes masif segala macam, kapasitas lab dan kemampuan SDM dari Jawa Tengah sendiri mencukupi nggak untuk itu? Atau butuh bantuan dari luar? Nah ini pertanyaan bagus. Akhirnya dengan capture itu Mbak, maka kita akhirnya tahu kapasitas kita. Ya. Oh kurang tenaga lab, tambah. Oh kurang surveillance, tambah. Oh kurang reagen, telepon. Oh reagennya sulit, marah, gitu. Nggak ada marahnya juga sih. Kemudian dari kita buat, akhirnya dapat. Nah, saya awalnya semua top down gitu ya. Masyarakat harus begini, kamu harus begini, nggak boleh itu. Itu kan sama waktu kita anak kecil kan, Mbak, dimarahi sama. Itu malah susah diatur ya. Kayak emak-emak gitu kan, kayak mbak gitu galak gitu kan. Wah, main anaknya stres lah jadinya. Maka terus kita balik sekarang, kan ada lembaga di masyarakat yang sudah ada eksis ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, Karang Taruna, desa, posyandu, pendamping desa, kelompok tani. Kenapa itu diaktifkan semua ya? Akhirnya saya gerakkan terus kemudian Joko Tonggo. Joko Tonggo itu menjaga tetangga. Oke. Satu, kasih. Dua, mencatat. Tiga, mengontrol dengan kearifan lokal masing-masing. Termasuk menyelesaikan masalah yang kemarin soal data itu loh Mbak. Cari ya kan, dan kita kebagian marah. Jangan marah, ntar kita cari bantuan. Jangan marah, yuk kita nanam sendiri. Mari kita buat tumpuk pangan. Yang penting perut kita. Gitu ceritanya. Nah, Mas Ganjar, sekarang dengan kondisi seperti ini masih ada zona merah. Apa nih kebijakan dari gubernur untuk mulai perkantoran? Apakah sudah mulai aktif? Sekolah kapan ada rencananya tetap buka atau tidak sama sekali atau tetap bertahan dengan sekolah dari rumah? Ya sebenarnya sudah 2 minggu lalu Mbak kejadian ini karena setiap Senin kita melakukan evaluasi. Lalu kita sampaikan untuk 2 ex-karisidenan, jadi Semarang Raya dan Solo Raya kita minta dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita tidak izinkan acara-acara yang sifatnya kerumunan besar. Terus kemudian sekolahan, silakan dimulai tanggal 13 Juli, tapi daring. Maka tadi saya keliling ke sekolah-sekolah, apa problemnya? Oh problemnya coverage area dari sisi teknologi informasinya, jaringannya. Terus kemudian kedua ada problem kuota di siswa. Ada kan nggak semua orang yang juga punya infrastruktur di rumah, nggak semua orang tua mungkin punya laptop, nggak semua anak-anak yang tinggal di daerah yang internetnya jaringannya bagus. Gimana itu solusinya? Ada sih, sebenarnya kemarin sempat viral di Rembang ya, ada SMP yang kemudian dia minta datang ke sekolah, diajari gurunya, lalu dia hanya man-to-man marking kayak main bola gitu. Terus kemudian dia sendirian diajar, lalu viral se-Indonesia. Iya betul, saya lihat itu. Yang nggak suka sama saya tinggal dibully aja gitu kan. Sensi sekali ya, kayaknya sekarang lagi hobi membuli orang-orang. Tapi ngomong-ngomong nggak suka nih Mas Ganjar, ternyata hasilnya sebaliknya. Kenapa? Hasil survei ini saya lihat ya, elektabilitas politik untuk Gubernur Jawa Tengah ini Ganjar Pranowo ternyata untuk 2024 itu elektabilitasnya cukup tinggi. Ini mengalahkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan komentarnya. Saya kira surveinya keliru itu. Loh, kenapa nggak merasa Mas Ganjar tuh kayaknya merendah untuk apa sih istilahnya itu? Kalau istilah pepatah ilmu padi semakin merunduk semakin berisi, jadi merendah untuk meningkatkan mutu gitu. Gimana Mas Ganjar? Tapi nggak bisa dinilai loh, 2024 nama-nama yang saya sebut tadi salah satunya nama Mas Ganjar yang cukup. Ada banding ya. Ganjar bandingin nama Prabowo kalah lah. Prabowo hebat, punya pengalaman bagus begitu kan. Udah tentara, anak orang ternama, sekolah di luar negeri hebat.
Anies Baswedan, coba pengalamannya bagus, pernah jadi menteri, teman sekolah saya, kuliah PhD sampai luar negeri, hebat. Siapa lagi? Ridwan Kamil, ya, anak pintar, kreatif, sekarang jadi gubernur, sekolah juga sampai ke luar negeri, hebat. Lah itu lokal, sekolah di dalam negeri terus, nggak hebat-hebat amat, dugaan saya keliru itu surveinya. Tapi jangan salah, presiden kita juga jebolan dalam negeri loh Mas Ganjar. Kenapa? Presiden kita juga jebolan dalam negeri, sekolahnya juga di dalam negeri, tapi presiden. Nah, jadi iya, kalau soal itu makanya kalau kita membandingkan dengan yang lain ya mungkin surveinya aja. Dan survei kan baru sekarang ini muncul, terus kemudian ada survei begitu. Ya buat saya sih nanggepin biasa saja. Saya orang yang lebih lama di politik ya dibanding beberapa kawan saya yang jadi gubernur begitu. Dan saya orang partai. Kalau teman-teman yang lain kan tidak berpartai, jadi saya orang berpartai, jadi saya mengerti itu. Artinya justru itu orang partai lebih lama di politik harusnya lebih tahu bagaimana caranya, strateginya. Dan yang pasti harus siap sebagai orang partai jika ditugaskan partai untuk maju di 2024, siap dong. Itu yang berbeda. Kalau bukan orang partai biasanya aku, pokoknya. Kalau saya enggak, saya orang partai. Maka di belakang saya ada gambar yang menarik. Di belakang saya persis Pak Jokowi lagi minum, ini keluarga Samin sana di Blora sama ibunya. Di sebelah kanan saya ada gambar saya dengan ketua umum saya Ibu Megawati. Anda tahu. Yang di sebelah kiri saya ini warga, ada Nasrani, ada Muslim. Waktu itu kami perayaan di Jogja, saya sebagai ketua umum Kagama menyambut kami dan mereka bisa bareng-bareng. Apa simbol dari ini? Ada ketua umum partai saya yang kami punya partai. Ada presiden saya yang dia punya struktur, punya pengalaman dan sebagainya. Ini pimpinan saya, dia juga pimpinan saya. Jadi konstituennya, masyarakatnya. Melihat lebih lengkap seperti itu, kalau saya Mbak orang PDI Perjuangan nggak bisa GR-GR-an. Wah, bagus, nyalain. Belum, nanti dulu. Orang luar bicara seperti itu, tapi orang dalam di partai mesti ngerti aturan berpartai. Belum tentu juga kemudian yang akan diusulkan adalah orang yang dengan survei hari ini, besok belum tentu kan. Karena ada faktanya, ini menarik ini, dari omongannya kayaknya sedikit bersayap. Belum tentu orang yang surveinya bagus diusulkan partai. Baru ada kasus nih di Solo terutama nih. Ya. Kenapa? Muncul anak presiden mendapatkan restu di terakhir untuk jalan sebagai calon wali kota. Mungkin itu kali ya analoginya ya. Logikanya kan gampang kan, belum tentu, maka jangan GR dulu. Gini loh Mbak, kan kalau sudah ada surveinya tuh tinggi kan, dan juga sama saya, Mas Ganjar gimana ya bayangnya? Udah, kamu mau maju dari mana? Dari PDI Perjuangan Mas? Pasti, yakin. Tapi tunggu dulu begitu ya. Kan kami kader partai, oke, surveimu bagaimana? Surveinya tinggi. Begitu surveinya tinggi, oke, tunggu aja putusan Bu Mega. Ternyata Bu Mega di Solo tidak ngusulin beliau. Nah, ketahuan kan? Ya. Oke, bisa dipahami, bisa dimengerti kalau gitu alasannya. Oke, Mas Ganjar, sekali lagi terima kasih loh atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga untuk penanganan COVID bisa berjalan dengan aman dan lancar di sana dan bisa menekan terus angka positif kasusnya dan juga zona merah bisa berubah jadi zona hijau ya. Mas Ganjar, selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak, salam. Thank you Pak Gut. Oke, sama-sama ya. Terima kasih ya, nanti kita kabarin. Thank you. Sukses.